Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldewo Dilan dengan NIM 1905342. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori, ya sedikit dasar teori dari DAC atau yang kita kenal sebagai digital to analog conversion ya. Nah, jadi eh, teori dasarnya rangkaian penjumlahan operasional amplifier atau summing amplifier dapat digunakan untuk menyusun suatu konverter digital to analog dengan memakai sejumlah hambatan masukan yang diberi bobot dalam deret biner. Selanjutnya, penguat inverting. Rangkaian untuk penguat inverting adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ya. Penguat ini memiliki ciri khusus, yaitu sinyal keluaran memiliki beda fasa sebesar 180 derajat. Lalu yang jenis kedua adalah penguat non-inverting. Ini gambarnya. Ciri khususnya yaitu sinyal output adalah sefasa dengan sinyal masukan. Beda ya, kalau tadi 180 derajat atau kebalikannya. Kalau ini sama. Lalu untuk yang penguat inverting ini, kita punya persamaan Vout sama dengan negatif volt in kali R2 dibagi R1. Sedangkan untuk yang penguat non-inverting ini, Vout sama dengan P-in dikali R1 ditambah R2 per R1, seperti yang ada di layarnya. Nah, penguat penjumlah memiliki ciri khusus, yaitu sinyal keluaran merupakan hasil penguatan dari penjumlahan sinyal masukan. Ya, jadi seperti ini ya gambar rangkaiannya. Dan ini mengakibatkan outputnya atau sinyal keluarannya itu berbeda fasa sebesar 180 derajat. Kira-kira seperti itu. Oh ya, ini ada lagi, yaitu R2R ladder DAC. Metode lain dari konversi digital to analog adalah R2R ladder. Metode ini banyak digunakan dalam IC-IC DAC. Pada rangkaian R2R ladder, hanya dua nilai resistor yang diperlukan, yang dapat diaplikasikan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10, atau 12 bit. Rangkaian R2R ladder ditunjukkan pada gambar 5 seperti ini. Ya mungkin itu sedikit penjelasan singkat ya dari saya. Selebihnya saya berikan ke kelompok saya atau teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurul Putri, NIM 1909291 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen. Yang pertama ada resistor atau hambatan yang memiliki fungsi guna menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor ini digunakan sebagai bagian dari rangkaian elektronik dan sirkuit elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Nah, yang kedua ada penguat operasional atau yang biasa disebut OPA-AMP, yaitu merupakan suatu jenis penguat elektronika dengan hambatan arus yang searah dan memiliki bati sangat besar dengan 2 masukan dan 1 keluaran. OPA-AMP sering disebut OPA-AMP merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk memperkuat arus searah atau DC maupun arus bolak-balik atau AC. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan beberapa komponen dari rangkaian yang kelompok kami buat. Komponen yang selanjutnya adalah switch.
Switch ini merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data dari perangkat menuju perangkat lainnya. Kemudian yang kedua itu power. Nah, power ini adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Oke, yang selanjutnya adalah ground. Ground ini tempat yang netral secara listrik, artinya tegangan atau potensialnya nol, karena ia memiliki kemampuan untuk menyerap muatan baik positif maupun negatif dan memusnahkannya sehingga menjadi netral. Terlepas dari apa yang mungkin terhubung secara listrik dengannya. Sekian komponen dari rangkaian yang kelompok ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Bumina dengan NIM 1905564 dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian atau cara merangkainya pada rangkaian DAC atau Digital to Analog Converter R2R ladder ya. Nah, di sini R2R-nya kita menggunakan 4 bit. Nah, dengan software yang kami gunakan itu adalah DCAC Lab yang berbasis online ya. Nah, di sini pertama ada kita siapkan 5 ground gitu ya. 5 ground, 1 baterai sebesar 5 volt, 4 switch, dan lalu ada 9 resistor, 1 OPA-MP, dan 1 multimeter. Nah, untuk resistor, untuk 8 resistor kita bentuk seperti ini ya, 4 horizontal dan 4 vertikal seperti ini, dan disambungkan satu sama lain. Nah, pada resistor yang paling kiri ini kita sambungkan ke ground, dan untuk yang vertikal, untuk resistor yang vertikal kita sambungkan ke switch ya, switch yang sebelah kiri, masing-masing switch sebelah kiri. Lalu untuk switch yang sebelah kanan kita sambungkan lagi ke switch yang sebelah kanan, begitupun seterusnya gitu. Dan untuk baterai di sini kita sambungkan untuk yang minus ke ground dan plus, untuk yang plus ke switch yang berada di sebelah kiri pada pin yang kanan dari switch. Nah, di sini dari switch yang paling kanan kita akhiri dengan ground di sini, dan di sini kita akan menyambungkannya ke OPA-MP. Nah, dari resistor yang sebelah sini kita sambungkan ke OPA-MP yang negatif. Nah, di sini untuk yang negatif ini kita juga akan menggunakan resistor di sini. Jadi untuk yang sebelum ke arah OPA-MP yang negatif dan setelah ke OPA-MP di sini, di sebelah sini. Lalu untuk plusnya kita sambungkan ke ground. Nah, lalu di sini ada multimeter. Nah, setelah tersambung ke OPA-MP kita sambungkan ke multimeter. Nah, untuk yang merah ini yang mengarah ke sini. Lalu untuk yang hitam kita sambungkan ke ground yang satu lagi di sini. Mungkin demikian untuk cara rangkaian DAC atau Digital to Analog Converter R2R ladder yang berbasis 4 bit ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Sada Fauzi ingin menjelaskan kebagian dalam menjelaskan hasil simulasi rangkaian yang ada. Nah, di sini telah dirangkai dan telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasilnya. Ya, untuk hasilnya sendiri itu di sini kita menggunakan 4 bit ataupun 4 saklar yang ada, yang dilakukan sebanyak 16 kali percobaan.
Ya, bahwasannya di sini urutannya itu adalah D0. D0 itu dimulai dari sebelah kiri dekat power ini, dekat baterai. D0, D1, D2, D3. Ada sampai D3 dengan total 4 saklar. Yaitu dimulai dari D0. Kemudian di sini ada baterai 5 volt sebagai sumber arusnya, tegangannya. Nah, di sini telah diuji cobakan sebanyak 16 kali. Bahwasannya yang pertama kali itu saklar 0 semua, dari D0 sampai D1 itu semuanya kita off-kan ataupun bernilai 0. Nah, ketika kita bernilaikan 0 semua saklarnya, itu menunjukkan tidak adanya tegangan yang berjalan ataupun 0 volt. Nah, kemudian kita lakukan kembali, yaitu kita coba dengan pertama D3-nya 0, D2-nya 0, D1 0, dan D0-nya adalah 1. Saya pada file di kanan ini di Word-nya, bahwasannya itu bernilai 0,543. Ya. Ya, kita simulasikan. Di sini kita uji cobakan secara sampel saja. Nah, benar ya. 0,543. Nah, di sini. Oke, ya. Kemudian kita coba lagi D1-nya sekarang yang 1, hasilnya itu 0,79. Hingga pada akhirnya 111 itu bernilai 3,139. Mungkin akan ada perbedaan ketika kita menghitung secara manual mencari Vout dengan diketahui D0 sampai D3 dan diketahuinya Vref ataupun Vin nya ini, bahwasannya mungkin ada perbedaan yang terjadi antara rangkaian ini dengan perhitungan. Ya, di sini kita, kalau misalnya kita jadikan D1 dan D0 nya itu adalah 1, dia menghasilkan 1,067, kemudian D2 nya 1, yang lainnya 0, itu 1,092. Dan ketika D2 nya ini adalah 1, D01 itu bernilai 1,439, kemudian D1 dan D2 nya itu adalah 1, itu 1,568, kemudian jika D0 hingga D2 nya itu 1, dia menghasilkan 1,758. Dan jika D3 nya 1 dan sisanya 0, dia menghasilkan 1,381. Ya, di sini bahasanya fungsi saklar di sini itu adalah untuk memutus arus dan meneruskan arus yang ada, ya, sesuai dengan keluaran dari saklar yang ada, yaitu dengan tergantung pada resistornya juga. Di sini untuk resistor sendiri yang bawah ini adalah bernilai 10K, yang atas ini adalah 20K, dan kiri dan kanan ini yang ada tanda merah ini adalah 20K. Bahasanya yang bawah itu adalah 10K, dan atasnya itu adalah yang bernilai 20K. Harus masuk pada resistor dan dimasukkan lagi kepada saklar, dan saklar apakah ingin diteruskan ataupun tidak sesuai dengan inputan saklar yang ada, yaitu 0 dan 1. Sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nadia Stika, NIM 1903-95, akan menjelaskan perhitungan Vout rangkaian digital to analog converter R2R ladder 4 bit. Di sini rumusnya ada, pertama kita cari F1 dulu, F2, F3, F4 dan seterusnya. Karena di sini ada 4 bit, jadi kita hanya menghitung F1 sampai F4. Untuk F1-nya rumusnya 1/2 kali Vref, F2-nya 1/4 kali Vref, F3-nya 1/8 kali Vref, dan F4-nya 1/16 kali Vref. Lalu untuk Vout-nya, yaitu rumusnya min Rf kali IT. Jadinya didapat min Rf dikalikan dengan F1 per R4 kali D3 ditambah F2 per R3 kali D2 ditambah V3 per R2 dikali D1 ditambah dengan V4 per R1 dikali D0. Lalu pada rangkaian kami Vref-nya menggunakan 5,
terus RF-nya atau R9-nya 20K, lalu untuk R1, R2, R3, R4, dan R5-nya 20K, serta R6, R7, R8-nya 10K. Di sini saya akan mengambil 4 sampel saja dari 16 dalam menghitung Vout-nya, yaitu untuk konfigurasi D0, D1, D2, dan D3-nya yaitu 001, 1111, 1001, dan 0101. Di sini yang pertama Vout untuk konfigurasi D0, D1, D2, D3-nya 00001. Langsung saja kita masukkan dengan rumus yang di atas. Langsung untuk RV-nya min RV, di sini min 20, F1-nya di sini sudah saya hitung sebelumnya. Untuk F1-nya didapat 2,5, F2-nya 1,25, F3-nya didapat 0,625, dan F4-nya didapatkan 0,3125. Ini lagi di sini. P1 per R4 2,5 per 20 dikali D1-nya di sini D3-nya di sini 1 tambah dengan P2 per R3 1,25 per 20 dikalikan 0, berinya 0. P3 ditambahkan P3 per R2 0,625 per 20 kalikan 0, dan ditambah 0,3125 per 20 kalikan 0. Hasilnya minus 20 dikalikan 0,125, yaitu minus 2,5 V. Selanjutnya untuk Vout konfigurasi D0, D1, D2, D3-nya 1111, kita masukkan di sini minus 20 dikalikan jumlah dari IT-nya di sini 2,5 per 20 kali 1 ditambah 1,25 per 20 kali 1 ditambah 0,625 per 20 kali 1 ditambah 0,3125 per 20 kali 1. Jadi minus 20 kalikan dengan 0,125 ditambah 0,0625 ditambah 0,03125 ditambah 0,015625, itu minus 20 dikalikan 0,234375, hasilnya minus 46875 Volt. Untuk Vout dengan konfigurasi D-nya 100, kita masukkan di sini seperti yang di atas. Bedanya di sininya 1 karena D3-nya 1, ini 0, yang belakang 1, untuk D0-nya 1. Didapatkan minus 20 dikali 0,140675, hasilnya minus 2,8125 Volt. Lalu untuk Vout konfigurasi D0101, di sini yang pertama kan D3, jadi D3 di belakangnya 1, 1010 dimasukkan. Terus hasilnya minus 20 dikalikan 0,1565, hasilnya menjadi minus 3,125 Volt. Ini untuk perhitungan Vout-nya. Udah selesai. Sekian dari saya. Kesimpulan dari praktik 3 ini, rangkaian DAC adalah rangkaian konverter yang mengkonversi informasi sinyal digital dan mentransformasikannya ke bentuk analog. Dalam membuat rangkaian DAC ini dapat menggunakan dua metode, yaitu binary widget DAC dan R2R ladder. Pada praktik 3 ini, dalam membuat rangkaian DAC-nya menggunakan metode R2R ladder. Lalu pada praktikum ini, hasil dari praktikum kelompok kami yaitu yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya, ada perhitungan manual dan hasil dari simulasinya.
hampir sama, hanya terdapat sedikit selisih yang tidak terlalu jauh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.